Halo, selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai PJBL-PLH, di mana sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok 6, yaitu ada Erdian Rizky Agung Nugroho dengan NPM terakhir 048, kemudian saya Mifud Juliana dengan NPM 054, Galuh Nurani Esa dengan NPM 059, Triwahyuningsi dengan 061, Januar Lisnadiawati dengan NPM 072, Sinta Nur Faizah dengan NPM 092, dan Karisma Sekar Nurizki dengan NPM 096. Nah, kemudian dari judul jurnal yang kita ambil yaitu Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA 1 Kota Mungkit sebagai sekolah adiwiyata. Nah, untuk pendahuluannya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keseimbangan dalam lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam dapat terganggu oleh manusia itu sendiri. Salah satu ulah manusia menjadi perbincangan hangat dan mencoreng adalah masalah sampah plastik, karena dalam proses produksinya turut menyumbang emisi karbon yang terlalu besar dapat menyebabkan krisis iklim berlangsung lebih cepat. Program Sekolah Adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam mendukung upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik dalam rangka membangun keberlanjutan. Dalam mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, SMA Negeri 1 Kota Mungkit mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cinta tanah air, unggul, berwawasan tinggi, dan memiliki misi yang salah satunya adalah mewujudkan sekolah adiwiyata mandiri. SMA Negeri 1 Kota Mungkit serius dalam mempersiapkan sekolah adiwiyata, tidak hanya dari visi dan misi sekolah, tetapi dari beberapa aksi yang dijalankan untuk menunjang pembelajaran berwawasan lingkungan dan bukan lagi menjadi gerakan namun menjadi sebuah budaya. Pelaksanaan program adiwiyata di SMA Negeri 1 Kota Mungkit menunjukkan kenyataan di mana program tidak berjalan tidak semestinya. Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan bagaimana sebenarnya implementasi program adiwiyata di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang mendalam tentang implementasi program adiwiyata. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya yaitu ada telaah pustaka. Yang pertama yaitu ada pengertian LH atau lingkungan hidup. Seperti yang tercantum dalam PowerPoint, lingkungan hidup adalah jumlah total dari semua kondisi yang mempengaruhi eksistensi, pertumbuhan, dan kesejahteraan dari suatu organisme yang ada di bumi. Pendidikan lingkungan merupakan salah satu unsur penting untuk mengurangi kerusakan pada lingkungan hidup. Selain itu, pendidikan lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam mencari pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu ada pengertian adiwiyata. Apa sih adiwiyata itu? Kata adiwiyata berasal dari bahasa Sanskerta dari penggalan kata adi dan wiyata, di mana adi sendiri bermakna besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Sementara wiyata bermakna tempat seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, etika dalam berkehidupan sosial. Nah, kemudian yang ketiga ini ada tujuan program adiwiyata, yaitu disebutkan bahwa mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada komponen program adiwiyata. Aspek kebijakan berwawasan lingkungan, aspek kurikulum berbasis lingkungan, aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang telah menerapkan sistem dengan maksud untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari telaah pustaka ini ada prinsip dasar pelaksanaan program adiwiyata. Di dalam PowerPoint disebutkan ada 3 bagian, yaitu ada edukatif di mana dapat memberikan pengetahuan dan etika mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Yang kedua, ada partisipatif. Komunitas yang ada di sekolah ikut terlibat baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu ada berkelanjutan, di mana program adiwiyata yang dilaksanakan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu disebutkan bahwa program adiwiyata yang dilaksanakan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus. Lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian adalah SMA Negeri 1 Kota Mungkit beralamat di Jalan Letnan Tukiat, Pandean 1 Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan kode pos 56172. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan April 2021 sampai bulan Mei 2021. Subjek penelitian terdiri dari ketua tim adiwiyata, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif, model Mills dan Huberman dengan langkah kegiatan yaitu data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data display yaitu penyajian data, di mana penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bahkan hubungan berbentuk antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Kemudian ada conclusion atau verifikasi, di mana penarikan kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah analisis. Berdasarkan hasil yang didapat dari kuesioner yang telah disebar kepada peserta didik SMA Negeri 1 Kota Mungkit menunjukkan bahwa adanya kebijakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Salah satu kegiatan rutin yang bertema lingkungan hidup yaitu adanya kegiatan Kokit Ngepit yang mengajak peserta didik untuk lebih mencintai lingkungan dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Selain itu juga dapat menyehatkan tubuh karena termasuk kegiatan olahraga. Berkaitan dengan kebijakan sekolah untuk melakukan sosialisasi penerapan pendidikan lingkungan hidup kepada warga sekolah yaitu terdiri dari pengawas, guru, komite sekolah, yayasan sekolah, orang tua siswa, kemudian siswa itu sendiri, dan petugas sekolah. Sebagian besar responden atau sebanyak 92% responden menjawab bahwa sudah ada sosialisasi terkait penerapan pendidikan lingkungan hidup kepada warga sekolah. Sedangkan 8% responden lainnya menjawab belum ada sosialisasi yang dilakukan. Kebijakan sekolah yang lain yaitu adanya upaya efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis, plastik, dan bahan lainnya. Beberapa contohnya yaitu adanya peraturan untuk memerintahkan peserta didik untuk membawa wadah makan sendiri dan minum sendiri, serta melarang penggunaan sedotan plastik digantikan dengan sedotan stainless. Untuk pengawasan terkait berjalan atau tidaknya peraturan ini sudah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan seluruh responden atau 100% responden menjawab sudah adanya pengawasan warga sekolah untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan ini dilakukan oleh setiap guru yang ada di sekolah tersebut yang mengawasi setiap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk pembahasan pada presentasi yang terakhir kali ini yaitu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang didapat dari kuesioner yang telah disebar kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Mungkit menunjukkan bahwa adanya kebijakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Salah satu kegiatan rutin yang bertema lingkungan hidup yaitu adanya kegiatan Kokit Ngepit yang mengajak peserta didik untuk lebih mencintai lingkungan dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Selain itu juga dapat menyehatkan tubuh karena termasuk kegiatan olahraga. Berkaitan dengan kebijakan sekolah untuk melakukan sosialisasi penerapan PLH kepada warga sekolah, sebagian besar responden atau sebanyak 92 responden menjawab bahwa sudah ada sosialisasi terkait penerapan pendidikan lingkungan hidup
kepada warga sekolah, sedangkan 8% responden lainnya menjawab belum ada sosialisasi yang dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada lampiran atau foto dokumentasi, di mana ini adalah instrumen yang kita gunakan yang dimana kita sebarluaskan dengan menggunakan Google Form. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.